Semua yang hadir sore hari ini diberkati, amin. Amin. Dan siap terima berkat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita sembah Dia. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami mau bersyukur, ya Rama Shikana Rama ya Rama. Haleluya, oh Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau hadir di sini. Engkau hadir dan siap menjamah setiap kami. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau hadir. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya Engkau Allah yang ajaib bagiku. Sungguh Engkau ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kalau sampai sore hari ini kami bisa duduk di tempat-Mu, kami bisa duduk menikmati hadirat-Mu di rumah-Mu. Itu karena kemurahan-Mu, karena campur tangan-Mu dalam hidup setiap kami. Dan kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai sore hari ini kami diberkati. Sampai sore hari ini kami bisa sehat. Itu karena Engkau. Oleh sebab itu sore hari ini izinkan kami memberi yang terbaik bagi-Mu. Kami mau bersorak, menyanyi, memuji nama-Mu Tuhan. Karena kami bersyukur, karena kami mengasihi-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan Engkau siap melawat hidup kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mulai dari awal ibadah ini sampai akhir, Tuhan yang bekerja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Saya undang mari bangkit berdiri bersama. Kita memuji Tuhan bersama. Naikkan syukur. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak
bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi mari katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Yang kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Ia selalu mencukupkan atas segalanya. Mari katakan sama-sama, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari, mungkin ada yang lelah hari ini, katakan sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Ia selalu mencukupkan
Silakan duduk kembali. Hari ini yang lelah diberi kekuatan yang baru. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada jawaban, ada segalanya yang kita butuhkan. Amin. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama Yesus ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Mungkin hari ini atau sore ini ada yang menanti sesuatu yang mungkin udah lama. Kayaknya Tuhan kok nggak jawab-jawab. Mulai lelah, mulai ragu. Tapi percaya sore hari ini Tuhan jawab. Tuhan beri kekuatan. Tuhan hadir dan melawat kita. Amin. Yang percaya mari katakan sama-sama. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus
Kami mempercayainya Tuhan. Di dalam Engkau ada mujizat. Ya. Di dalam Engkau ada yang mujizat yang luar biasa yang Kau nyatakan buat setiap kami. Bapa, kami mau ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah wanita di tempat ini Tuhan. Dengan kehadiran-Mu di tempat ini melawat kami semua. Sehingga kami pulang dengan bawa sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir saat ini dengan sakit kami pulang dengan bawa kesembuhan. Kami mungkin datang dengan beban persoalan kami pulang dengan bawa kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pujian, song leader, singer, pemain musik, dan kami hamba-Mu semua yang memuji Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami mau buka hati kami, mau berkata-kata dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi. Saya minta ibu-ibu nggak bosan dengan saya ya. Oke, kita akan mulai. Saya akan membawakan renungan kemuliaan di tengah tekanan. Ya, renungan pada petang hari ini saya beri judul kemuliaan di tengah tekanan. Tekanan itu bisa berupa apa saja, gitu ya. Tekanan itu bisa berupa sakit penyakit kita. Tekanan itu juga bisa berupa kesulitan. Tekanan itu juga bisa berupa persoalan. Ya. Bagaimana pada saat kita menghadapi itu semua, ada kemuliaan Tuhan. Ya. Ada kemuliaan. Nih, kemuliaan di tengah tekanan, gitu ya. Ada beberapa macam, gitu ya. Kekristenan itu kalau menghadapi tekanan, gitu ya. Ada yang seperti tomat. Nih, macam-macam orang Kristen gitu ya. Kalau seperti tomat itu berarti pada saat ditekan hancur. Atau seperti telur. Jadi pada saat kita menghadapi tekanan seperti telur itu kalau ditekan pecah gitu ya. Atau seperti bola. Pada saat ditekan dia akan melambung tinggi. Ini semua bisa kita dalam hidup kita gitu ya. Saya Kristen yang mana gitu ya? Apa mau seperti tomat atau telur atau bola? Saya percaya ibu-ibu di tempat ini adalah orang-orang Kristen yang seperti bola gitu ya. Jadi pada saat mendapat tekanan tambah melambung tinggi. Imannya tambah kuat. Hidup tambah takut akan Tuhan. Ya. Jadi kita semua di sini kita berharap kita semua seperti bola gitu ya. Jadi pada saat kita mendapat tekanan kita tambah melambung tinggi. Enggak tambah kemana-mana gitu ya, tapi kita tambah naik gitu ya. Nah, kita akan belajar dari 4 tokoh dari firman Tuhan tentang bagaimana mereka itu pada saat mendapat tekanan sekalipun ternyata mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai yang ke-60. Ya, kita mulai dari yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7
ayat 54 sampai yang ke-60. Kita buka masing-masing Alkitab kita. (54) mulai ya. Kisah tentang Stefanus gitu ya. Kalau ibu-ibu pernah membaca firman Tuhan, saya percaya ini sudah pernah, ini cerita sekolah minggu gitu ya. Siapa Stefanus itu? Ya. Stefanus itu kalau kita lihat cerita sebelumnya, maka Stefanus itu adalah 7 dari orang yang dipilih karena di situ orang-orang kekristenan semakin bertambah banyak gitu ya. Karena kekristenan itu bertambah banyak, maka salah satu orang yang dipilih oleh para rasul yaitu Stefanus untuk melayani jemaat gitu ya. Karena di situ yang dipilih siapa? Yang dipilih karena mereka penuh roh. Ya. Nah, kita akan lihat di sini ternyata Stefanus nggak enak gitu ya. Di sini judul Stefanus dibunuh. Stefanus dibunuh. Mereka mendapat tekanan. Ya. Tapi kita melihat di sini. Saya baca ya. Kita mau baca sama-sama. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Apa semua itu? Kalau ibu-ibu nanti baca di depannya, di situ ada pembelaan Stefanus, gitu ya. Jadi mereka loro hati, gitu ya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. 54. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Yesus, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ya. Ini kisah dari Stefanus gitu ya. Pada saat setelah mereka mendengar kesaksian Stefanus, mereka telinganya nggak enak gitu ya. Maka mereka membawa Saulus untuk dirajam dengan batu gitu ya. Tapi di sini kita akan melihat apa sebenarnya rahasia Stefanus sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Allah. Saya percaya ibu-ibu di sini kita semua kita mungkin nggak mengalami seperti apa yang dialami oleh Stefanus gitu ya. Tapi mungkin apa yang dialami oleh Stefanus ini bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Nggak harus kita masuk penjara, kita harus gini gitu ya. Tapi pada saat kita menghadapi tekanan itu, Stefanus punya jurus gitu ya. Apa rahasianya? Nomor 1, kita melihat bahwa Stefanus matanya terus tertuju kepada Allah. Ya. Matanya terus tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena matanya terus tertuju kepada Tuhan Yesus, mereka nggak lihat kanan kiri, gitu ya. Mereka nggak lihat yang lain, tapi mereka melihat Allah yang luar biasa. Karena itu ada banyak hamba Tuhan mengatakan, jangan lihat persoalanmu yang besar, gitu ya, tapi lihat Tuhanmu yang besar. Pada saat kita melihat segala sesuatu, pada saat kita menghadapi segala sesuatu, kalau kita melihat Tuhan kita yang besar, rasanya beban enteng, ya. Jadi rasanya, aduh, enak, enteng, gitu ya. Tapi pada saat kita menghadapi ini terus kita pikir, terus tambah gak karuan. Tapi kalau kita melihat dengan mata yang tertuju kepada Tuhan,
seperti yang Stefanus lakukan, kita tidak lagi menjadi beban, gitu ya. Tapi itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita lihat dulu di Ibrani 12, ya. Ibrani 12. Enggak usah saya buka di sini, langsung di sini aja ya. Ibrani 12 ayat yang kedua saja. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah takhta Allah. Ya, di sebelah kanan takhta Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita memiliki mata yang tertuju kepada Allah, semua beban kita taruhkan kepada Tuhan. Ya. Kita taruhkan kepada Tuhan. Ini pelajaran buat kita semua, kita ambil dari Stefanus. Yang kedua, apa yang dilakukan Stefanus? Apa rahasianya? Sehingga Stefanus bisa menang. Dia meskipun ditekan, dia mengalami kemuliaan Allah. Kenapa saya katakan kemuliaan Allah? Karena di situ nanti ada rahasianya. Dari apa yang dilakukan oleh Stefanus, ternyata ada satu pemuda yang luar biasa yang diselamatkan oleh Tuhan. Melalui peristiwa Stefanus ada satu pemuda. Ya, di situ Stefanus pada saat dirajam dengan batu, di situ ada satu pemuda gitu ya. Saulus bisa bertobat. Kalau ibu-ibu baca mulai dari Roma, Efesus, Korintus, itu adalah suratan Paulus yang dulu bernama Saulus. Mengapa mereka bisa bertobat? Karena ada Stefanus. Ya. Yang kedua, apa rahasia Stefanus? Sehingga muncul kemuliaan Allah gitu ya. Penuh dengan roh. Jadi di ayat yang ke-55 tadi dikatakan Stefanus itu penuh dengan roh. Bukan roh kecil gitu ya, tapi roh kudus. Itu yang memampukan Stefanus bisa hidupnya muncul kemuliaan Allah. Ya. Jadi mari ibu-ibu mungkin sebentar lagi gitu ya, kita akan kemarin sudah memperingati Jumat Agung, terus Paskah, setelah Paskah kebangkitan. Setelah kebangkitan ada 10 hari doa gitu ya, kemudian turunnya Roh Kudus. Mari kita minta, sekalipun aku penuh dengan Roh Kudus, tapi itu harus setiap hari gitu ya, supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Seperti Stefanus, gitu ya. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa Stefanus bisa muncul gitu ya? Ada kemuliaan Allah dalam hidupnya, meskipun ditekan, hatinya penuh kasih. Jadi pada saat dia dirajam oleh batu, Stefanus melihat Allah, gitu ya. Dia melihat ke atas, gitu ya. Dia melihat Allah. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, gitu ya. Pada saat dia melihat itu, ampuni mereka. Ya. Jadi penuh kasih. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Mata yang terus tertuju kepada Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hatinya penuh dengan kasih. Ibu-ibu, ini salah satu dari rahasia kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ya. Jadi rahasianya supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah, satu, mata kita harus terus tertuju kepada Yesus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan kasih. Amin. Ya. Yang kedua, kita belajar lagi dari tokoh yang kedua, yang di sini adalah Paulus dan Silas, gitu ya.
Kalau kepingin baca, ibu-ibu nanti kalau kepingin baca di firman Tuhan ini, bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-19 sampai 24. Ini cerita nggak asing gitu ya, saya ceritakan aja. Cerita ini nggak asing buat kita semua. Siapa Paulus? Yang seperti tadi saya katakan, siapa Paulus? Paulus itu adalah Saulus, yang tadi pada saat Stefanus dirajam dengan batu, Saulus ada di sana, gitu ya. Tapi sekarang bagiannya ganti Paulus, gitu ya. Paulus dan Silas. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Kalau kita lihat di pasal 16 ini, di situ ada di satu kota, gitu ya. Di situ ada satu perempuan itu yang biasa pekerjaannya apa itu? Menenung gitu ya, tenung atau apa itu ya. Jadi kalau orang kepengen usahanya lancar, dia datang ke sana minta apa gitu ya. Nah, Paulus pada waktu itu dia melihat, wah ini nggak bener ini gitu ya. Sehingga pemerintahan di sana banyak orang-orang itu banyak yang datang ke petenung ini gitu ya. Sehingga pada saat mereka tahu Paulus ini membuat perempuan itu bertobat, Paulus ditangkap sama Silas gitu ya. Dia enggak dimasukkan di penjara cuma melebu penjara gitu enggak, tapi dia masukkan di penjara yang paling tengah gitu ya. Saya bisa bayangkan penjara yang paling tengah itu berarti setelah penjara ini ditutup meneh, nah di situ tengah gitu ya. Sehingga firman Tuhan ngomong tengah gitu ya, jadi yang paling dalam gitu. Sehingga kalau mau keluar, mau kemana-mana nggak bisa. Tapi ada satu rahasia, kalau saya tulis di sini ada dua gitu ya. Ada dua rahasia kenapa Paulus bisa memancarkan kemuliaan Allah sekalipun dalam tekanan, masuk penjara gitu ya. Tapi Paulus bisa memancarkan kemuliaan Allah. Yang pertama, dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa. Kalau saya lihat banyak dari kita gitu ya, kadang-kadang kalau saat persoalan itu datang gitu ya, kita berdoanya tambah genteng apa tambah loyo? Genteng ya, ada persoalan genteng. Itu yang disayang mbak Tuhan itu ya, yang disenangi mbak Tuhan. Makanya bolak-balik dikasih persoalan dan bolak-balik berdoa gitu ya. Ya, jadi pada saat kita ada persoalan baru kita berdoa, Tuhan tolong, aku butuh Engkau Tuhan gitu. Tuhan tolong. Pada saat nggak ada persoalan, lali lagi, kasih lagi mbak Tuhan, berdoa lagi. Jadi nggak ada persoalan, nggak berdoa gitu ya. Tapi saya percaya ibu-ibu di tempat ini berdoa terus gitu ya. Yang dilakukan oleh Paulus di sini tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Ada pujian mengatakan itu sejauh doa, tidak sejauh doa gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu enggak salah. Tadi ibu-ibu pada saat persoalan datang kita berdoa enggak salah. Tapi alangkah baiknya persoalan ada, enggak persoalan ada, kita tetap berdoa supaya kita tetap kuat. Ya. Jadi apalagi sekarang ini kita punya program, gereja punya program jam 8 gitu ya. Kalau saya pribadi biasanya enggak tahu jam 7, jam 8, pokoknya malam itu harus doa keluarga gitu. Jadi pokok berdoa gitu ya, kita berdoa keluarga. Jadi kita sekalipun enggak ada persoalan tetap berdoa. Jangan sampai enggak berdoa gitu ya, nunggu momen gitu ya. Momen kalau ada persoalan, jangan ibu-ibu. Ya, tapi pada saat kita enggak ada persoalan harus tetap berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ibu-ibu tahu doa yang dilakukan oleh Paulus sama Silas ini luar biasa. Ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Membawa pertobatan juga. Tadi kalau Stefanus sehingga yang bertobat Paulus gitu ya. Tapi pada saat Paulus dan Silas ini berdoa, tidak cukup berdoa. Yang kedua gitu ya, tetap
Melayani Tuhan. Melayani dengan apa? Memuji, menyembah Tuhan. Nyanyi. Jadi ibu-ibu kalau di rumah, jangan hanya melayani Tuhan, aku mau layani Tuhan, aku ada gereja, terima tamu, aser misalnya ya, terus kolektan, tugas mimbar seperti ini. Enggak, pada saat ibu-ibu di rumah sambil masak, nyanyi, itu melayani Tuhan. Ya, pada saat ibu-ibu masak, gendong, kalau punya cucu ya, itu melayani Tuhan, tapi dengan memuji Tuhan. Ya, dengan memuji Tuhan. Pujian keluar, mulut kita nyanyi. Ojo mbek ngomel, iki wis tak mari-mari gitu ya. Enggak memuliakan Tuhan, gitu ya. Itu melayani Tuhan loh ibu-ibu. Jadi pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu melayani Tuhan. Ya. Kita lihat dulu di Ibrani 13. Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi pada saat pujian itu keluar dari hati kita, ya, tidak sekedar nyanyi gitu ya. Apalagi kalau ibu-ibu berdoa, pujian itu kita naikkan kepada Tuhan, itu adalah korban syukur kita kepada Tuhan. Ucapan bibir yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa, kalau di rumah meskipun suara kita fales nggak masalah, nggak apa-apa, pokoknya nyanyi, memuji Tuhan. Gitu ya. Tadi kalau saya katakan Paulus membawa pertobatan siapa? Kepala penjara. Karena pada saat Paulus nyanyi sama berdoa dengan memuji Tuhan tadi, kakinya mungkin Paulus meskipun dirantai, kakinya ambil goyang-goyang gitu ya. Sehingga timbul gempa bumi. Karena timbul gempa bumi, kepala penjara takut kalau ucul kabeh opo ini gitu ya. Karena yang di penjara bukan hanya Paulus sama Silas, banyak yang di situ gitu ya. Kepala penjara bertobat. Karena apa? Ada doa dan pujian yang dinaikkan oleh Paulus. Ini pelajaran buat kita ibu-ibu. Jadi pada saat kita menghadapi tekanan, kita menghadapi persoalan, jangan sampai kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai kita tambah jauh gitu ya. Tapi alangkah baiknya sebelum persoalan itu datang, kita terus berdoa, kita terus memuji Tuhan. Ya, sekalipun mungkin kita doa kita mungkin apa sih kita doakan yo, gak bisa panjang, gak masalah. Ibu-ibu bisa memuji Tuhan. Pujian itu bisa kita naikkan kepada Tuhan. Nyanyi sing akeh fales ndak popo gitu ya. Pokoknya kita nyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Amin. Ibu-ibu, itu rahasia dari Paulus dan Silas. Jadi pada saat dia mengalami tekanan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada orang yang bertobat. Ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi itu yang kita lakukan, harusnya kita lakukan. Itu contoh yang ada di dalam perjanjian baru. Stefanus, Paulus itu ada di kisah para rasul gitu ya. Tapi sekarang kita lihat lagi, yang ada di perjanjian lama gitu ya. Kita melihat di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Ini apa yang saya sampaikan semuanya cerita sekolah minggu, gitu ya. Cerita sekolah minggu. Kejadian, kok kejadian. 1 Raja-Raja 17
ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Jawab perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Cukup di sini dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, janda Sarfat dan Elia, ya. Apa yang bisa kita pelajari di sini, gitu ya? Apa yang membuat janda Sarfat ini muncul? Sekalipun kalau kita lihat, kita bayangkan itu ya, Soro ini, ya orang hidupnya hanya punya segenggam karena kelaparan, gitu ya. Kelaparan yang terjadi hanya tepung itu cuma segenggam, minyak sedikit, gitu ya. Tapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Kalau saya bayangkan, gitu ya, mungkin kadang-kadang nggak masuk akal, gitu ya, mosok sih, gitu ya. Tapi ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan tidak mungkin bohong. Tapi ini firman Tuhan. Pernah terjadi dan itu bisa menjadi sesuatu buat kita, bisa jadi rema buat kita. Yang dilakukan oleh janda Sarfat ini. Ya, jadi kalau kita lihat perjalanannya, karena terjadi kelaparan, Tuhan memimpin Nabi Elia. Makannya lewat apa? Lewat burung gagak. Ternyata sungainya udah kering, gitu ya. Wes kamu sekarang pergi ke kota Sidon, gitu ya. Di Sarfat sana ada satu janda yang akan memelihara engkau. Tapi ternyata dari situ Tuhan ingin menolong perempuan atau janda Sarfat ini. Coba kalau janda Sarfat itu tadi nggak mau memberi, ya. Mungkin dia mati temenan, gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh janda Sarfat ini, itu yang perlu kita pelajari bersama-sama. Apa rahasianya? Yang pertama, firman yang didengar, dipercayai, dilakukan. Firman yang didengar, dipercayai, terus dilakukan. Elia ngomong, buat aku, gitu ya. Setelah itu baru buat engkau dan buat anakmu. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Banyak kali kita sudah mendengar firman Tuhan. Pertanyaannya, sudah berapa banyak firman itu kita lakukan? Ya, kalau ibu-ibu bisa mendengar firman Tuhan secara audible, secara langsung, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau mungkin pada saat membaca firman Tuhan, Tuhan kepingin menyampaikan sesuatu yang ibu-ibu harus lakukan. Bisa itu.
gitu ya. Pada saat kita baca langsung firman Tuhan itu langsung kayak muncul gitu. Iya, kita harus lakukan ini. Apa kita abaikan? Apa kita melakukan firman yang sudah disampaikan? Tapi kita belajar dari firman Tuhan ini. Janda Sarfat, pada saat firman itu didengar, enggak firman itu terus, oh kok enak, enggak lah, aku dewe kurang, gitu ya. Buat aku dewe lo kurang, kok mau diberi buat orang lain. Tapi kita belajar, janda Sarfat ini pada saat dia mendengar firman Tuhan, dipercayai terus dilakukan. Itu yang dikerjakan. Sehingga janda Sarfat dipelihara oleh Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan berikutnya? Firman Tuhan itu mengalahkan panca inderanya. Kenyataannya cuma segenggam tepung, minyak satu dibuli-buli itu sedikit. Kenyataannya matanya melihat seperti itu. Tapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia mengalahkan panca inderanya. Karena Elia mengatakan seperti itu, maka janda Sarfat melakukannya. Sehingga dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak mati, anaknya tidak mati. Coba tadi kalau pada saat digawe dewe, saat tak gawe dewe gitu ya, dimakan. Mungkin dia sendiri gak kenyang, anaknya juga gak kenyang gitu ya. Besoknya mati temenan gitu, karena udah gak makan, gak ada lagi gitu ya. Tapi karena dia mendengar firman Tuhan, dipercayai dan dilakukan. Kemudian firman yang didengar itu mengalahkan panca inderanya. Kenyataannya gitu ya, seperti itu. Kalau Ibu Ruth minggu kemarin mengatakan dia berdoa gitu ya, dengan iman, sehingga tumornya hilang gitu ya. Kita mungkin juga bisa lakukan gitu ya. Jadi pada saat kita menghadapi persoalan, ucapkan firman itu diucapkan terus-menerus, supaya firman itu jadi rema buat kita semua. Pada saat firman itu jadi rema bagi kita, firman itu yang akan bekerja ya. Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke. Firman ini luar biasa gitu. Kita hidup ini bukan dari apa yang kita lihat, tapi karena kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan pasti pelihara. Sebab, saya ulangi ya, dibaca lagi. Ibu-ibu bacanya yang keras ya. Ayo kita baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin ya. Hidup kami hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sekalipun di panca indera kita mengatakan seperti itu, oh pancen aku seperti ini gitu ya. Contoh sakit aja udah, sakit gitu ya. Kenyataannya koyoknya enggak iso sembuh gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan oleh bilur-bilur sembuh. Sembuh. Kalau iman kita mengatakan seperti itu yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Amin ya. Oke. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh janda Sarfat? Memprioritaskan firman Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Ini yang dilakukan. Seharusnya kan untuk aku,
Tapi karena Tuhan yang minta melalui hamba Tuhan, itu yang dilakukannya. Ya, ini saya percaya ibu-ibu, firman Tuhan ini jadi berkat buat saya, gitu ya. Karena itu saya kepingin membagikannya buat kita semua. Ada Stefanus, ada Paulus dan Silas, ada Janda Sarfat dan Nabi Elia. Ada satu lagi, gitu ya, Yusuf. Ya, kita nggak usah baca firman Tuhan, kita nggak usah baca di Alkitab kita ya. Tapi kalau ibu-ibu baca di Kejadian, gitu ya, siapa Yusuf? Yusuf itu anaknya Yakub yang nomor 11, gitu ya. Anak yang paling disayang. Anak yang paling disayang. Sehingga saudara-saudaranya cemburu. Saudara-saudaranya, adik yang paling disayang gitu ya. Ada tahapan apa yang dilakukan oleh Yusuf ini ya. Jadi pada saat dia dari anak yang paling disayang, kemudian oleh saudara-saudaranya dimasukkan ke sumur karena iri, tukang ngimpi gitu ya, karena ngimpi bolak-balik ngimpi ini si Yusuf gitu ya, tukang ngimpi ini gitu ya, dimasukkan ke sumur, untung tidak ditinggal gitu ya. Ada seorang saudagar dari Mesir dijual, dibawa ke Mesir, kemudian ditempatkan. Dia dibeli oleh seorang pegawai istana gitu ya, Potifar. Nah, di situ mulai ada godaan. Apa godaannya? Ternyata istri tuanya kepengen seneng gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf orangnya takut akan Tuhan. Ya, Yusuf ini punya hati yang takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun godaan itu datang dalam hidupnya, dia tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak direken, gitu ya. Kadang-kadang kita kalau datang godaan gitu ya, godaan sesuatu misalnya ya, terus ambil aja gitu ya. Tapi Yusuf enggak, dia tahu itu melanggar firman Tuhan. Kalau itu melanggar firman Tuhan, enggak dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini? Dia takut akan Tuhan. Ya. Apa berikutnya? Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Sehingga Yusuf muncul sebagai atau memiliki apa? Mengalami kemuliaan Tuhan. Dia tidak pernah dendam atau bisa mengampuni. Ya. Kalau Pak Yohanes minggu kemarin mengatakan mengampuni, gitu ya. Jadi kita harus juga belajar seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Mengampuni itu memang sulit gitu ya. Tapi kalau kita minta Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita bisa mengampuni. Puji Tuhan, saya enggak perpanjangkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua ya. Kita akan naikkan satu pujian, tak pernah ku sesali. Takkan pernah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin.
kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kehadiran-Mu sudah memberkati kami semua. Kehadiran-Mu melalui pujian dan firman-Mu memberkati kami semua. Sehingga kami pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami membawa berkat-Mu Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang berbeban berat sudah terima kelepasan yang daripada Tuhan. Kami mendapatkan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau melawat setiap ibu-ibu pulang dari tempat ini mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Baik yang di dalam kota, keluar kota, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan bersama dengan kami. Immanuel, Tuhan beserta kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.